Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Junifer Kurman sebagai moderator di sini akan membawakan acara. Yang saya hormati Bapak Doni Wilayahmo, SPD MPP selaku pengawas dan mentor kami. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP 1 Kaliwungu. Yang saya hormati pula Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Kaliwungu. Alhamdulillah kita berkumpul di sini. Sebelum memulai presentasi, marilah kita mengucapkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang saya itu silakan Bu Latifah Nabila untuk mempresentasikan hasil orientasi P3K. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Langsung saja, Bapak. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu Latifah Nabila. Unit kerja saya ada di SMP Negeri 2 Kaliwungu. Alamat saya juga ada berada di Udanwo Kaliwungu. Di sini saya akan membacakan visi Kabupaten Semarang: bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera dan mandiri, atau biasa yang disebut dengan berdikari, dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Langsung saja ke visi misi SMP Negeri 2 Kaliwungu. Berprestasi dan berkarakter Pancasila. Indikatornya terwujudnya peserta didik yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, terwujudnya pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Misi SMP Negeri 2 Kaliwungu. Yang pertama, mewujudkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang kedua, meningkatkan kinerja sekolah, prestasi akademik dan non-akademik melalui inovasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mewujudkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural sebagai dukungan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, budaya, dan seni dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Yang keempat, mewujudkan penguasaan dalam bidang teknologi dan mampu bersaing global dengan penguasaan bahasa internasional. Dan yang terakhir, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Di sini saya akan menyampaikan LHK dari hasil kerja pimpinan yang diintervensi, yaitu terkelolanya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Rencana hasil kerjanya terlaksananya praktik pembelajaran melalui observasi praktik kinerja yang disepakati bersama kepala sekolah, dan indikator kinerja individu, suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar atau tanpa disrupsi yang mengalihkan perhatian dari aktivitas belajar. Kegiatan dan tahapan: menganalisis karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Ini nanti untuk outputnya tersusunnya analisis karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Untuk yang kedua, menyusun perangkat pembelajaran yang berupa modul ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga, melaksanakan praktik pembelajaran yang berfokus pada suasana kelas yang kondusif. Dan yang terakhir, menyusun instrumen evaluasi yang berfokus pada suasana kelas yang kondusif. Di sini saya menggunakan penerapan nilai berakhlak. Yang pertama, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah secara proaktif, termasuk adaptif. Yang kedua, saya melakukan diskusi dengan teman sejawat, kolaboratif. Saya melakukan asesmen untuk
mengetahui kebutuhan peserta didik berorientasi layanan. Yang keempat, saya menyusun perangkat pembelajaran dengan tanggung jawab akuntabel. Saya menentukan metode yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Adaptif, saya menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan CV. Akuntabel, saya mengelompokkan peserta didik untuk berdiskusi. Kolaboratif, saya memfasilitasi diskusi kelompok peserta didik di sini harmonis. Dan yang terakhir, saya menyusun instrumen evaluasi dengan penuh tanggung jawab, di sini akuntabel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas presentasi yang telah diberikan. Alhamdulillah, untuk selanjutnya akan dibuka training sesi tanya jawab, yaitu satu dari Bapak Guru. Silakan. Mohon izin bertanya Mbak Nabila. Pertanyaan saya itu bagaimana sebenarnya Anda membangun komunikasi yang positif antara guru dan siswa. Jadi bagaimana Anda membangun seperti itu? Pertanyaan saya. Terima kasih. Izin langsung menjawab. Jadi saya sebagai guru, adalah saya di sini guru BK. Maaf Pak, saya campur-campur. Kebetulan saya di sini guru BK. Jadi menurut saya sebagai guru BK, selain saya dipandang peserta didik itu seorang polisi sekolah, saya yang biasa saya gunakan untuk pendekatan kepada anak-anak yaitu saling memahami latar belakang siswa. Yang kedua, saya juga memberikan contoh kepada siswa dan saya pendekatan tentang apa-apa kasus yang biasa mereka lalui dengan panggilan 4 mata. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Cukup Pak. Untuk selanjutnya dipersilakan bagi Bapak atau kepala sekolah memberikan masukan atau pertanyaan kepada peserta. Yang punya dulu. Jadi, terima kasih, selamat untuk presentasinya. Dari yang dipresentasikan ini memang tidak masuk ke spesifik tentang penanganan satu kasus ya di BK, cuma ini memang garis besar dalam penanganannya gitu ya. Jadi, tantangan ke depan Mbak Bila, selama ini guru BK itu kan kesannya polisi ya, misalnya polisi, kemudian dia akan guru yang paling galak, guru yang paling tidak disenangi. Dan selama ini ketika anak masuk di BK itu persepsi anak itu negatif gitu ya. Jadi mesti anaknya ada masalah gitu. Nah, jadi ke depan harapan saya, harapan seluruh warga sekolah, bagaimana Bu Bila bisa menempatkan siswa ini sebagai satu subjek yang tidak hanya ketika anak ini bermasalah, tetapi ketika anak ini berprestasi. Jadi selama ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Jadi makanya kadang-kadang kita melihat kalau kita tidak melihat lebih dalam, itu kesannya guru-guru yang lain akan mengatakan guru BK gayanya apa? Ya, karena kan waktunya banyak longgar, tidak masuk kelas, tetapi ketika guru BK ini mau masuk ke dalam dari mengenal karakteristik siswa masing-masing, maka dia akan sangat sibuk. Kemudian saya sudah melihat bagaimana Bu Bila di sekolah, home visit dan sebagainya. Terima kasih. Semoga ke depan akan lebih dalam lagi. Dan itu tadi harapan saya. Jadi ke depan guru BK bisa menjadi sahabat anak. Bagaimana dia bisa curhat tentang masalahnya, kemudian bagaimana dia bisa curhat juga tentang masa depannya, tentang bagaimana cita-citanya, kelemahan-kelemahan yang di orang tua di rumah tidak begitu diperhatikan, maka di sekolah dia akan mendapatkan satu perhatian yang lebih baik dari guru-guru BK itu. Kemudian SMP Negeri 2 Kaliwungu itu unik Pak Doni, karena 50% peserta didiknya dari Boyolali, dan kita sangat bersaingnya luar biasa. Dan
puji Tuhan tahun ini kita menolak siswa. Jadi karena memang kita membangunnya itu lama. Jadi ini nanti jadi PR juga Bu Bila, akan sangat gampang rusak ketika tidak dibangun dan ditata. Jadi kita mulai dari hal yang kecil di SMP Negeri 2 Kaliwungu, dari hal yang sederhana, akhirnya kita berdekatan, saya lagi juga ini, berdekatan dengan SMP di Boyolali yang dulu SSN, kemudian kita berdekatan dengan salah satu SMP yang non-sewu. Jadi sebelum lulus SD itu gurunya sudah datang ke rumah dengan 4 setel seragam gratis. Saingan kita seperti itu. Dan kita bisa bertahan sampai sekarang, bisa eksis sampai sekarang, itu artinya itu pengelolaan yang bagus, salah satunya dari guru BK. Jadi tambah personel di SMP Negeri 2 Kaliwungu dulu cuma 1, sekarang ada 3 guru BK. Harapan saya Mbak Bila bisa lebih bekerja lebih keras lagi dengan karakter anak-anak yang luar biasa seperti itu, dengan karakter yang luar biasa, tetapi kita bisa diterima dengan oleh masyarakat dan kita bisa eksis sampai sekarang. Jadi harapan saya tidak ada pertanyaan, cuma harapan saya Bu Bila lebih dalam lagi bagaimana memperlakukan siswa sebagai subjek yang tidak hanya siswa yang bermasalah, tapi semua siswa bisa menjadikan dalam di sana. Gitu. Terima kasih. Bu Lutfi ya? Lanjut, terima saat pertama saya ucapkan selamat sampai di zaman hari ini. Semoga nanti ke depan prestasi dan kinerjanya jauh lebih meningkat. Saya terdidik dengan satu kata yang dikatakan oleh Bu tadi, yaitu kata polisi. BK sebagai polisi, justru saya ingin menebarkan kalau menurut saya jangan pernah menganggap BK sebagai polisi, karena BK dan polisi itu dua sisi yang berbeda. Jadi mohon jangan sampai kalau saya sebagai kepala sekolah itu mengatakan BK dan polisi dua dunia berbeda, jangan malah yang guru BK-nya menganggap sebagai polisi. Jadi kalau polisi mungkin lebih cenderung ke kesiswaan gitu ya. Polisi kesiswaan. Jadi harapan saya ketika seorang guru BK itu terjun di kerjanya di sekolah itu adalah dia sebagai sosok yang dia mengayomi dan mengembangkan baik itu karakter yang A, B, C, D semuanya terlayani. Karena kalau polisi itu kecenderungan yang karakter yang diperbaiki. Tapi saya pikir semuanya itu harus dikembangkan. Sehingga mungkin ini juga kayak saya ke depan punya mimpi ketika jadi kepala sekolah adalah tidak menugaskan guru BK itu sebagai kesiswaan. Karena ini dua dunia yang berbeda. Itu, tetapi itu pandangan saya, mungkin nanti dia punya pandangan lain juga boleh saja. Kemudian yang kedua, saya ingin mengulik tadi, karena tidak tadi kan secara umum ya tentang berakhlak. Salah satunya adalah bahwasanya dengan proaktif terhadap kepala sekolah. Seberapa besar sih proaktif jenengan ketika mengajukan RHK itu dalam khususnya kepada kepala sekolah? Ini bisa dijelaskan. Ibaratnya saya yang suka perlu dari SMP 2 kali. Baik, coba menjawab Pak. Jadi untuk diskusi dengan kepala sekolah, biasanya saya datang ke rumah beliau untuk menceritakan apa kejadian yang sedang terjadi. Gitu Pak. Mungkin seperti itu. Ya, lanjut ya. Saya sepakat dengan Pak Wahyu dan Pak Jaga bahwasanya mari kita berbagi salah satu tugas Mbak Latifah nanti berkolaborasi dari sini pulang ke kepala sekolahnya, ke teman-teman guru bahwa BK itu benar bukan polisi, BK itu bukan memberi sanksi tapi mengobati. Jadi kalau dikatakan dokter dan polisi lebih ke dokternya, memberi terapinya, mengedukasi, memberi treatment dan seterusnya. Itu diberi pemahaman. Kadang-kadang teman-teman guru sendiri itu juga nggak tahu ada siswa yang melanggar, sana bukan. Nah, inilah nanti secepatnya dengan Bapak Kepala Sekolah, Ibu ya, Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman kesepakatan bahwa kesiswaan pembinaan OSIS itu memang tupoksinya beda-beda. Ya, dari kesiswaan sudah mempunyai angka kredit pelanggaran dapat ada di sana anaknya melanggar, ya biar personal guru dulu, personal 1 kali 2 kali dia memberi treatment enggak
bisa guru ke kesiswaannya. Bahkan kepala sekolah pun harus ditebusi. Baru ketika sudah kedatangan ke BK-nya. Selanjutnya BK harapan saya pribadi melebur ke anak-anak. Karena kalau kesah itu akan datang ketika anak itu sudah care, sudah nyaman dengan BK-nya, dia akan keluar semua. Sehingga kita ketahui, maaf dalam tanda kutip, ada kasus kekerasan seksual dan sebagainya, itu bisa terevaluasi dari cerita yang bersangkutan yang sebelumnya itu sembunyikan. Inilah nanti tugas BK, apa yang disampaikan Pak Wahyu benar, jamnya banyak kok dicap ya santai-santai, jangan mau dicap santai-santai. Kita harus ke anak-anak, istirahat ke mereka, ngobrol-ngobrol dikit dan sebagainya. Itu sehingga apa yang disampaikan benar, dengan apa beban yang diberikan Pak Wahyu tadi, membuat nama branding. Karena Kaliwungu 2 itu kan berkompetisi, kompetitornya itu dari kabupaten lain. Kalau branding dan kemitraannya itu tidak dijaga, nah inilah yang membangun kembali akan lebih susah. Itu ya Mbak, terima kasih. Saya koreksi, itu ya Bu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas masukan, saran, dan pertanyaan dari Bapak-Bapak Ibu. Nah, selanjutnya simbolan yang saya ingin tekankan yaitu BK bukan polisi. Terima kasih. Alhamdulillah. Tepuk aplaus buat Bu.